Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Igede Okta Pradana. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Marge, Tabanan, Bali. Selama menjadi guru, saya selalu berusaha meningkatkan kualitas diri demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada murid. Dalam pembelajaran, saya selalu menerapkan berbagai macam metode maupun model pembelajaran inovatif dan menggunakan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran yang saya lakukan. Hasil pembelajaran yang diperoleh murid selama ini juga beragam. Sebagian murid sudah mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sebagian lagi bahkan mampu menunjukkan kemampuan lebih. Akan tetapi, masih ada saja murid yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Saya percaya setiap murid memiliki potensi, bakat, dan minat masing-masing. Oleh karena itu, tantangan yang saya hadapi sebagai seorang guru adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, serta bagaimana agar dapat memfasilitasi semua murid supaya mampu mencapai kemampuan optimalnya. Setelah saya mempelajari platform Merdeka Mengajar, saya mulai mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Kebutuhan belajar sendiri terdiri atas 3 hal, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, hal pertama yang saya lakukan adalah memberikan tes dalam bentuk Google Form yang berisi pertanyaan untuk mengetahui kesiapan belajarnya serta minat dan bakat yang mereka miliki. Sedangkan untuk mengetahui gaya belajar murid, saya memanfaatkan tes online dari internet yang sudah teruji kebermanfaatannya. Berdasarkan hasil tes tersebut, saya mulai memetakan kebutuhan belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut, saya melakukan diferensiasi konten dengan menyiapkan berbagai media dan sumber belajar untuk murid. Di antaranya adalah video pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif, situs Google, audio, serta buku teks pembelajaran. Saat pembelajaran di kelas, saya selalu membuat kesepakatan belajar dengan murid dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus mereka capai. Para murid kemudian diberikan permasalahan terkait dengan konsep gaya Archimedes. Murid diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai macam kegiatan dan mempelajari berbagai macam sumber belajar yang sudah disediakan. Diferensiasi proses terjadi pada tahap ini. Ada murid yang menonton video, mencoba multimedia interaktif, membaca buku teks pelajaran, melihat halaman Google Site, serta ada murid yang melakukan percobaan sederhana untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang sudah diberikan. Setelah melakukan berbagai proses kegiatan, para murid kemudian diminta untuk mendemonstrasikan hasil pemecahan masalah yang sudah mereka lakukan. Kemudian, guru melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Pada tahap akhir, para murid diminta untuk membuat tugas produk tentang konsep gaya Archimedes. Murid diberikan kesempatan untuk membuat tugas sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, pada tahap ini, saya menerapkan diferensiasi produk. Siswa boleh mengirimkan tugas dalam bentuk video, poster, maupun slide digital. Dari hasil tugas yang mereka kumpulkan, saya merasa sangat senang karena murid sangat antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Murid juga terlihat aktif dan antusias selama proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada lagi murid yang tidak mencapai pembelajaran yang sudah ditentukan dan mendapatkan predikat yang kurang baik. Berikut adalah beberapa testimoni dari murid, rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Hai, perkenalkan, nama saya Andi Putu Pinedianti dari kelas 11 MIPA 1. Belajar diferensiasi sangat menyenangkan karena sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk pembuatan tugasnya juga bervariasi, dapat berupa poster, video, audio, maupun karya tulis yang dapat dipilih salah satu oleh siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Halo, nama saya Niputu Bintang Permatasari, saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya suka belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi karena tugasnya sesuai dengan kemampuan siswa. Boleh membuat video, poster, dan media lainnya. Media yang disediakan juga beragam, dengan cara belajarnya juga beragam. Seperti kita ketahui, di dalam kelas tidak semuanya memiliki minat dan gaya belajar yang sama.
Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat pas untuk kita yang memiliki kemampuan dan minat yang berbeda. Seperti saya lebih menyukai membuat tugas dengan media poster digital, didukung dengan minat dan bakat saya dalam bidang desain dan IT. Tentunya membuat saya menjadi lebih senang dalam pembuatan tugas. Karena selain saya mengerjakan tugas, saya juga bisa lebih memperdalam bakat saya di bidang desain dan IT. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa tidak dipaksakan untuk membuat tugas yang sama dengan siswa lainnya, melainkan membuatnya sesuai dengan minatnya sendiri yang tentunya tidak memaksakan kemampuan siswa itu sendiri. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Randus Iwayan Sutaya MPD, pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 1 Marge. Saya mendukung salah satu guru di sekolah kami, Bapak Igede Yokta Pradana, untuk mengikuti lomba guru inspiratif dengan mengirimkan karya video pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi, siswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, serta dapat mencapai potensi optimalnya. Pembelajaran berdiferensiasi yang dipraktekkan di dalamnya sudah menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Semoga dengan semakin banyaknya guru yang menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami dapat benar-benar mewujudkan merdeka belajar. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Sedikit saya berikan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pada prinsipnya adalah sebuah pembelajaran di mana kita harus mengakomodir potensi individu siswa, sehingga pada nantinya siswa akan merasa ada kebebasan dalam mengekspresikan kemampuannya, dan guru memberikan fasilitas yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreasi, berinovasi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Sukarsano, guru biologi SMA Negeri 1 Marge. Saya setelah mengamati Pak Gede Yokta Pradana melakukan pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi, sangat menarik sekali, di mana mengakomodasi semua kebutuhan belajar siswa. Di dalamnya sudah diterapkan diferensiasi konten, proses maupun produk. Nah, kedepannya mudah-mudahan saya bisa juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh rekan kami, Bapak Gede Yokta. Berdasarkan testimoni tersebut, dan hasil refleksi diri yang saya lakukan, saya memiliki keyakinan tinggi bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat menuntun murid untuk mencapai potensi optimalnya. Mari berdayakan daya dan upaya kita semua untuk kebutuhan murid, dan murid. Salam dari Pulau Dewata Bali, salam dan bahagia.